Pertanyaannya gini sebenarnya, pertanyaannya kalau asli mau apa, kalau palsu mau diapain juga. Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, betapa tidak cerdasnya ya kalau kita mau berpolemik soal ini. Saya saja sebagai anggota dewan ya di DPR RI ketika mau maju sebagai anggota dewan, saya menyertakan ijazah fotokopi yang sudah dilegalisir basah. Ya, itu pasti asli karena sudah dilegalisir. Nah, apalagi calon presiden gitu. Bahkan ada kakak angkatan saya yang tahun 88 kalau nggak salah di teknik elektro UGM, mereka masih 160 ya, 160 SKS untuk mendapatkan gelar sarjana teknik elektro. Nah, bagaimana mungkin Joko Widodo 122 SKS lulus Fakultas Kehutanan UGM kan? Makanya dia bulati itu sarjana muda. Kalau benar itu dokumen dari UGM kan yang ditampilkan di Dirtipidum itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat Tena UFO. Nah, sebelum kita lebih lanjut melihat seperti apa video-video berikut dalam konteks apa yang menjadi pembahasan kita kali ini, ya kita sebagai anak bangsa ya wajar kalau melihat satu persoalan kita berbeda cara pandang, kita terjadi pro dan kontra, tapi niat kita sama, yaitu ingin mencari kebenaran absolut dan tidak boleh menyerang pribadi. Tapi kita di sini menggugat ya, menyoal, mempertanyakan ijazah Pak Jokowi itu karena beliau adalah dulu pejabat publik sebagai wali kota Solo, sebagai gubernur Jakarta, sebagai presiden Indonesia 2 periode. Jadi para termul ini jangan salah paham, kita secara pribadi tidak pernah mencela, membenci Pak Jokowi. Yang kita soalkan adalah yang melekat kepada beliau sebagai pejabat publik. Langsung kita saksikan berikut ini. Institusi sebesar UGM gitu ya, yang punya kredibilitas itu sudah menyampaikan dan sudah bersaksi bahwa itu asli. Masih ngotot juga, kemudian dibawa ke puslapor, masih ngotot juga. Ini memang manusia kardus menurut saya ini. Ya nggak akan ada habisnya. Tapi saya yakin ini pasti ada bohirnya, sengaja untuk mengacaukan Indonesia melalui kegaduhan-kegaduhan yang menurut saya ini nggak apa ya, receh banget lah gitu ya. Ini nggak akan selesai. Ya selesainya kalau orang-orang ini ditangkap, ya ditahan. Ya karena sudah bikin gaduh, ya nggak percaya dengan Republik Indonesia yang berdaulat, malah minta diperiksa di Singapura. Ya jadi aja warga negara Singapura mereka. Emang mereka siapa? Mereka sampai bersikap seperti itu, mengkhianati bangsa dan negara ini. Ya sampai nggak percaya dengan institusi Polri, kemudian minta Singapura yang meriksa. Emang mereka siapa? Gitu. Baik Bu Irma, kita dari apa yang ditampilkan oleh di proyektor atau di monitor di belakang Dirtipidum Baris Krim Polri ya, kita analisa dulu ya tentang total SKS wajib dan pilihan dari yang ditampilkan itu ya, yang diklaim oleh Dirtipidum dan Baris Krim itu milik Pak Jokowi. Jadi kita belum tahu juga aslinya. Kan yang ditampilkan digital saja, tapi kita analisa lah dulu apa yang ditampilkan itu kan ya. Kan begitu. Ya kan, kita pakai data yang diklaim mereka, diklaim Baris Krim itu apa namanya asli kan ya, hasil klaim ya kan, belum diuji juga, belum ditunjukkan juga, belum diikat juga apanya, usia kertasnya kapan ya kan, produksinya kapan. Nah itu ya. Jadi yang kita coba kalian lihat di X saya itu ya, di X saya publish itu sekarang ya, di situ ya. @Sianiparismon, coba kalian lihat ya. Di situ kan saya kalimatkan ya, jumlah kredit wajib dari Jokowi adalah 88 SKS. Sementara jumlah kredit pilihan yaitu 34 SKS. Di situ ditabulasikan. Jadi total kredit SKS-nya 122. Pertanyaannya, 122 itu cukup nggak SKS untuk memenuhi gelar sarjana? Kan nggak mungkin ya. Kakak angkatan saya saja 160 dulu, 158 SKS-nya kan. Nah ini
kok bisa 122 SKS yang saat ini saja 144 SKS ya untuk sarjana. Nah, dari tabulasi transkrip nilai Joko Widodo ini 122 SKS gitu loh. Sementara ada lembar pengesahan, lembar untuk fakultas ya, registrasi semester 2 tahun akademi 1981 itu kan ada bulatan di situ. Dan itu yang melakukan adalah si mahasiswa sendiri. Kan gitu, bukan petugas kan, dia yang mengisi nomor induk mahasiswa Joko Widodo 80 34416 garis miring KT garis miring 1681 ya kan, dia yang menulis sendiri tulisannya. Nah, di situ diberikan perintah atau instruksi, berilah tanda lingkaran pada angka atau nomor yang sesuai dengan jawaban saudara. Nah, di situ Joko Widodo, kalau kita yang diklaim asli oleh Dirtipidum itu, yang ditampilkan di proyektor, itu dilingkari sarjana muda Joko Widodo, gitu loh. Ya kan? Dilingkari di situ nomor 2. Nomor 1-nya program diploma, nomor 2-nya itu sarjana muda, nomor 3 sarjana, nomor 4 profesi, kan gitu. Joko Widodo melingkari sarjana muda, jurusan pertama kali, ya kan? Nomor 2 dia pilih sarjana muda. Terus terakhir semester 1, semester 2, tahun akademi 1981-1982, dia lingkari juga 2 sarjana muda. Terus semester 2 tahun 1981-82, dia lingkari juga sarjana muda. Jadi 3 kali dia bulati atau lingkari pilihan sarjana muda. Ya kan, kalau sarjana muda kan berarti nggak ada skripsi. Kan pas ya, berkonvergen dengan hasil analisa saya bahwa lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu melampaui zamannya secara teknologi ya, karena ya memang nggak ada zaman itu teknologi seperti itu yang secara prematur disimpulkan. Dirtipidum itu katanya diraba, dirasakan ada cekungan, langsung disimpulkan secara prematur bahwa itu adalah letterpress atau handpress. Padahal secara digital juga, digital embossing juga bisa, ya kan, menghasilkan cekungan. Jadi, nah ini dia, ya berkesesuaian. Tadi sudah saya bahas juga sedikit dengan di kanal Bang Refli Harun, coba kalian tonton ya yang live-nya terakhir. Jadi begitu, ya kan? Berkesesuaian nggak menurut kalian itu kan? Dicentang 3 kali sarjana muda, masa salah 3 kali? Membulati itu sarjana muda 3 kali dibulati, salah kan? Itu kan Joko Widodo sendiri yang menaruh, supposed to be, ya kan? Menurut Bareskrim. Yang kedua, total jumlah SKS 122 SKS itu nggak mungkin sarjana di UGM itu 122 SKS itu sarjana muda. Jadi tepatlah ya dengan saya. Jadi ya sudah, UGM saja sekarang ya yang harus jujur gitu loh. UGM lah sekarang yang bisa menjawab ini semua dan menyudahi ini. Gitu. Menyudahi ini konflik ini. Ya sudah, nyatakan saja secara berkas total SKS yang diambil Joko Widodo adalah 122 SKS dan hanya menyandang sarjana muda. Selesai ya. Ya kan begitu. Ya udah selesai. UGM yang sekarang ini ada di tangan UGM gitu loh. UGM berani jujur nggak, Bu Ova Emilia, Bu Rektor Ova Emilia, ya Profesor Ova Emilia. Coba berani nggak Rektor UGM Ova Emilia itu, Profesor Ova Emilia mengatakan bahwa total kredit SKS 122 SKS di zaman itu. Coba berani nggak 122 SKS menyandang gelar sarjana, bukan sarjana muda, kan? Ini sudahi saja lah Bu Rektor ya, daripada nama UGM terjun bebas, karena sangat sayang ya, sayang sekali itu kan bukan milik Anda, milik rakyatnya itu UGM itu. Ya, jadi itu sudahi saja lah Bu Rektor, nyatakan sesuai dengan berkas yang Anda miliki. Ya, kalau benar ini berkasnya Joko Widodo berarti dia hanya sampai sarjana muda, berarti tidak skripsi, tidak KKN, ya, tidak menyandang gelar sarjana kehutanan, tetapi sarjana muda mungkin ya, BSc, ya kan, BSc. Berarti dia baik BSc saja Pak Jokowi. Ya udah selesai kasus ini. Kan berarti yang diupload dia Sandi Utama itu bohong. Sudah, makanya nggak ditampilkan oleh Dirtipidum itu ya secara tegak lurus dengan penonton atau sejajar dengan layar kan.
Ya sudah selesai, apalagi mau kita ribut ini gitu loh. Apalagi, ya kan? Sudah selesailah sudah ini gitu loh. Kalau UGM mau jujur, ya kan? Gitu, berarti kan lembar pengesahan skripsinya itu palsu. Produk tahun 2000-an, pakai inkjet atau laserjet dengan word processor ya Microsoft Word. Ya tahun 2004-2005 sudah selesai. Nggak ada lagi yang perlu dipertikaikan. Kita move on ya. Kita akan apalagi lanjutnya adalah ijazah dan pos-pos yang ada di Kaskus oleh Fufu Papa. Siapakah Fufu Papa selanjutnya? Nah, itu sasaran kita berikutnya gitu loh. Kalau sudah selesai, diselesaikan oleh UGM ini, sarjana muda. Ya udah, Bu Rektor, jujur aja lah. Kan ngapain Anda bertahan dengan seperti ini? Karena nanti di pengadilan ini akan dibuka kan juga. Pasti akan dipertanyakan publik. 122 SKS bagaimana Joko Widodo menyandang gelar kesarjanaan. 122 SKS. Baru nanti dibukalah kurikulum. Kan dibandingkan dengan kurikulum. Bandingkan dengan punya teman lainnya. Berapa SKS kah? Kan begitu. Ya, 122 SKS kan nggak mungkin itu sarjana. Ya kan? Udah jujur aja lah UGM. 122 SKS loh. Ya, nggak mungkin membuat skripsi. Artinya apa? Analisa atau kajian ilmiah saya ya benar, lembar pengesahan skripsi itu ya bohong. Itu produk dari reproduksi dengan teknologi yang lebih tinggi di atas tahun 1985 ya, 20 tahun setelahnya, 2004-2005. Dugaan terbaik saya ya, tebakan optimis saya yaitu 2004-2005 lah itu. Pakai Windows XP setidaknya ya. Setidaknya ya kan. Bisa jadi Windows ini ya, Windows 7.